Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan Risti Utami dalam program Fibis News Trending Topics. Berita-berita dalam negeri, Jumat 30 Agustus, berdasarkan rilis Forbes mengenai 50 emiten besar Asia terbaik, PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan satu-satunya wakil dari Indonesia yang berhasil masuk dalam penghargaan tersebut. BCA dinilai setia melayani 12 juta nasabah dengan berhasil membangun jaringan ke 1.000. Di samping itu, BCA baru saja mengakuisisi perusahaan asuransi Jiwa Sentral Sejahtera. Senin 2 September, Badan Pusat Statistik melaporkan laju inflasi pada Agustus 2013 sebesar 1,12%. Sumbangan inflasi tertinggi masih pada bahan makanan dengan andil sebesar 0,45%. Inflasi juga disumbang oleh sektor perumahan, air, listrik, dan gas sebesar 0,16%. Selain itu, sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga memberikan andil cukup tinggi, yaitu 0,16%. Masih di hari yang sama, Lion Air tengah membangun fasilitas pemeliharaan pesawat senilai 250 juta US dollar di Batam yang bertujuan mencuri peluang bisnis perbaikan pesawat. Lion Technics, salah satu unit Lion Group, menyatakan akan membangun 4 hanggar, fasilitas perbaikan komponen, overhaul, dan perbaikan mesin di Batam. Pekan lalu, OJK mengeluarkan peraturan tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan. OJK menyatakan perusahaan dapat membeli kembali sahamnya sampai batas maksimal 20% dari modal disetor tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Hal ini diberlakukan untuk mempermudah emiten yang tidak ingin sahamnya semakin merosot. Nilai tukar rupiah terhadap dolar terus tertekan bahkan hingga menyentuh level 11.475 rupiah. Diperkirakan dengan tertekannya rupiah akibat kaburnya dana asing yang dipicu karena defisit neraca perdagangan Indonesia di bulan Juli 2013 yang melebar mencapai 2,3 miliar US dollar. Akibatnya pelaku pasar merespons negatif. Sementara itu, menutup perdagangan Rabu IHSG anjlok 90,557 poin atau turun 2,17% ke level 4073,455. Berita-berita luar negeri. Harga timah dunia terguncang karena ekspor timah Indonesia sebagai eksportir timah terbesar di dunia terhenti, yang merupakan imbas dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 yang mewajibkan ekspor harus melalui bursa komoditi. Di samping itu, ekspor terhenti karena para eksportir menghendaki transaksi di bursa berjangka Jakarta, namun bursa tersebut belum mendapat izin transaksi timah dari Bapepti. Selasa 3 September, Microsoft yang merupakan perusahaan produsen software terbesar di dunia, saat ini berencana akan melakukan akuisisi perusahaan handset ponsel terbesar di dunia, yaitu Nokia. Kesepakatan antara kedua perusahaan tersebut telah memasuki kesepakatan baik mengenai nominal sampai dengan waktu transaksi pembelian. Microsoft sepakat akan mengeluarkan dana sebesar 5,44 miliar euro atau 7,2 miliar dolar. Masih di hari yang sama, CEO Lenovo Yang Yuanying dikabarkan berencana untuk membagikan bonus pribadinya yang mencapai 3 juta US dollar atau sekitar 34,5 miliar rupiah kepada lebih dari 10.000 pekerjanya. Nantinya semua pekerja Lenovo akan menerima bonus sebesar 325 US dollar atau sekitar 3,7 juta rupiah per orang. Rabu 4 September, raksasa produsen smartphone Apple akan meluncurkan produk terbarunya di 2 tempat pada tanggal 10 sampai 11 September. Yang pertama tanggal 10 September dilakukan di kampus Apple, Cupertino, Amerika Serikat, dan tanggal 11 September dilakukan di Beijing Trade Center, China. Untuk peluncuran produknya ini, Apple sudah mengirimkan undangan resmi ke media tentang peluncuran produk Apple ini. Berita terakhir, World Economic Forum merilis Global Competitiveness Report untuk 2013 sampai 2014, di mana negara-negara berkembang mengalami penurunan tajam, di antaranya India yang jatuh ke posisi 60 dunia dari posisi 31 dunia, demikian juga Indonesia jatuh ke posisi 38 dunia dari posisi 26 dunia. Demikian Fibis News Trending Topics kali ini. Saya Risti Utami, sampai jumpa pada edisi mendatang. Salam Fibis.